Welcome to our channel. Di era milenium seperti sekarang ini, masih banyak orang berpikir bahwa kesuksesan karir dapat dilihat dari menjadi karyawan atau pegawai dengan gaji besar. Padahal untuk memperoleh hal tersebut, ia harus mengorbankan tenaga lebih, menyisihkan banyak waktunya, dan menguras pikiran setiap harinya selama bertahun-tahun. Berbeda dengan sosok Lo Keng Hong yang disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Hanya dengan bersantai di rumah, duduk-duduk manis, bahkan ketika ia tidur, pundi-pundi uang terus mengalir memenuhi kantongnya. Bagaimana Lo Keng Hong melakukannya? Nah, simak ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Berasal dari keluarga sederhana. Lo Keng Hong lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 20 Februari 1959. Meski seringkali dijuluki sebagai Warren Buffett asal Indonesia, namun latar belakang keluarga mereka amat jauh berbeda. Melansir cermati.com, jika miliarder Warren Buffett lahir dari keluarga mampu, Lo Keng Hong terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Masa kecilnya teramat begitu memprihatinkan karena harus tinggal dalam sebuah rumah petak. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia tidak langsung melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Ia terpaksa bekerja sebagai staf tata usaha di Overseas Express Bank atau OEB. Pada saat usia 20 tahun, barulah Lo Keng Hong dapat merasakan bangku kuliah di Universitas Nasional dengan jurusan sastra Inggris. Pada saat itu, biaya masuk kuliah sebesar Rp50.000, sementara biaya kuliahnya Rp10.000 per semesternya. Nilai biaya kuliah tersebut terbilang kecil pada saat ini, namun begitu besar pada waktu itu. Mengenal investasi saham. Beberapa orang berhasil melalui perjuangannya yang berat dan membuatnya hebat jika ia benar-benar memulainya dari bawah. Lo Keng Hong menjadi salah satunya yang pada saat itu harus pintar-pintar membagi waktunya antara kuliah dan bekerja. Keterbatasan ekonomi tidak membuatnya berkecil hati, apalagi putus asa untuk mengubah nasibnya. Pada saat itu, ia mulai menyisihkan gajinya untuk investasi saham. Sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan uang dan membeli saham-saham perusahaan terbuka atau emiten di pasar modal. Pada masa awal, ia terjun ke dalam dunia investasi. Ia sempat merasakan kerugian dengan menjual sahamnya dengan harga rendah saat harga saham yang dibeli turun. Gagal sekali justru membuat ia semakin rajin mempelajari dan membaca pola pasar modal. Waktu terus bergulir dan sudah 6 tahun bekerja di bank ekonomi. Lo Keng Hong memilih untuk keluar dari pekerjaannya di bank tersebut. Ia memutuskan mengundurkan diri dari sana karena ingin lebih fokus dan memprioritaskan investasi saham. Menjadi miliarder. Perjuangan dan proses berat yang dilaluinya tidak sia-sia. Kini nama Lo Keng Hong melonjak naik dengan prestasinya. Melansir CNBC-Indonesia.com, investor kawakan Indonesia Lo Keng Hong tercatat memiliki saham di 3 emiten dengan kepemilikan lebih dari 5%. Total nilai kapitalisasi kepemilikan 3 saham tersebut mencapai Rp505,97 miliar berdasarkan harga pasar 2 November 2020. 3 saham yang dimilikinya ini yakni PT Petrosi Tbk atau PTRO, PT Global Mediacom Tbk atau BMTR, dan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk atau MBSS. Di usianya yang menginjak 62 tahun, ia masih aktif dalam berinvestasi saham dan tidak pernah berpikir untuk pensiun. Sementara dilansir dari kumparan.com, Lo Keng Hong berinvestasi saham secara otodidak dan banyak membaca buku-buku tentang prinsip dan strategi investasi Warren Buffett.
Jika dijumlahkan dari ketiga sahamnya tersebut saja, Lo Keng Hong ditaksir memiliki kekayaan mencapai 625 miliar rupiah. Angka tersebut belum termasuk aset non-saham seperti rumah dan ruko. Rahasia investasi saham. Dalam dunia investasi di pasar modal, investor membutuhkan pemahaman dan kejelian untuk memilih emiten atau saham yang akan dikoleksi agar bisa mendulang keuntungan yang besar. Melansir kembali kumparan.com, ada rahasia atau strategi di balik kesuksesan Lo Keng Hong dalam investasi sahamnya. Founder and CEO Genius Investor Suryadi Lim mengatakan, ada satu strategi jitu yang sudah terbukti bisa membuat investor berhasil berinvestasi saham. Strategi jitu itu dikenal dengan nama value investing yang pertama kali dikenalkan oleh investor profesional di awal abad ke-20 oleh Benjamin Graham, guru dari Warren Buffett. Strategi ini dilakukan untuk menemukan perusahaan super dengan harga yang lebih murah dari harga wajar. Konsep ini yang mendorong para investor untuk mencari peluang berupa saham yang tidak terlalu populer. Sebab saham yang populer sudah banyak investor, market maker, bandar, atau investor institusi yang masuk di dalamnya. Hasilnya membuat harga saham populer biasanya sudah naik dengan angka tinggi. Setelah mendapatkan saham yang belum booming dengan fundamental yang kuat, selanjutnya investor harus mencari tahu estimasi valuasi atau biasa disebut dengan nilai wajarnya. Tahap selanjutnya bandingkan nilai wajar atau intrinsic value dengan current price atau harga saat itu. Bila harga pada saat itu lebih murah dibandingkan nilai wajarnya, maka dikatakan emiten ini mempunyai valuasi yang murah atau sedang diskon. Inilah yang dicari agar investor mendapatkan saham-saham yang bisa menghasilkan cuan 100% ke atas. Strategi inilah yang menjadi rahasia saham yang diadopsi oleh Lo Keng Hong hingga dapat sukses seperti sekarang. Kaya sambil tiduran. Sambil ongkang-ongkang kaki, rutinitas yang lenggang hingga tidur pulas, Lo Keng Hong bisa menjadi miliarder dari pasar saham dan meraup keuntungan hingga 150.000%. Investor.id mengutip, asetnya di pasar saham disebut-sebut bisa bernilai triliunan rupiah. Ia mengoleksi sejumlah saham yang mampu mencetak keuntungan investasi hingga ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu %. Salah satu pendorong ia sukses di pasar saham yakni ia menjadi pribadi yang bersahaja, sabar, rendah hati, kalem, dan bahkan terkesan dingin. Bisa jadi pembawaan Lo Keng Hong inilah yang menjadikannya sukses sebagai investor di pasar saham. Uniknya aset kekayaan Lo Keng Hong hampir seluruhnya dalam bentuk saham sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia. Ia sama sekali tidak tergoda terjun ke investasi lain seperti emas, properti, atau kendaraan. Bahkan ia juga tidak tertarik untuk mendirikan perusahaan, termasuk perusahaan sekuritas. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui bahwa filosofi hidupnya adalah ia bisa menjadi kaya sambil tidur. Sebab di perusahaan, ia hanya memiliki status sebagai sleeping partner. Ia hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, tetapi saham-sahamnya bekerja secara dahsyat. Getting rich while sleeping. Ia menggunakan 8 jam waktunya untuk tidur, selebihnya ia pakai untuk bersenang-senang dan mengerjakan apa yang ia sukai. Tetap hidup sederhana. Meskipun menggenggam kekayaan miliaran hingga triliunan rupiah, gaya hidup Lo Keng Hong tidak berubah dan masih seperti dulu. Bukan foya-foya dalam kemewahan, ia tetap memilih menjalani hidup dengan sederhana. Misalnya dalam urusan kendaraan, Lo Keng Hong masih setia mengendarai sebuah mobil merek Volvo yang ia miliki sudah lebih dari 10 tahun. Dalam pemikirannya, deretan barang-barang mewah seperti layaknya mobil tidak harus terus-menerus dibeli, karena kelak harganya akan turun. Hal ini disebutkan tidak cocok dengan pahamnya sebagai seorang investor. Pria yang memiliki aktivitas seputar RTI atau Reading, Thinking, and Investing ini juga rutin melakukan perjalanan wisata.
Beberapa kali dalam setahun, Lo Keng Hong akan berpetualang dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2 pekan sampai sebulan ke berbagai tempat untuk wisata dan sekadar menikmati hidup. Itulah tadi sejumlah fakta dari Lo Keng Hong yang hingga saat ini tetap melakukan investasi saham, suatu hal yang begitu ia cintai dalam hidupnya. Ia mengakui harta kekayaannya saat ini sudah cukup untuk membiayai kebutuhannya seumur hidup.